Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara cermat. Nah, objek yang diamati ini bisa berupa hewan, tumbuhan, kegiatan, benda, dan tempat. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang bertujuan melaporkan hasil pengamatan atau observasi secara objektif dan sistematis terhadap objek secara detail. Nah, jadi hasil dari pengamatan ini ditulis secara objektif berdasarkan data-data dan fakta yang ada. Nah, pernahkah kalian melakukan observasi atau pengamatan? Tentu pernah ya. Contohnya, kalian melakukan observasi atau pengamatan terhadap suatu benda, terhadap suatu daerah, terhadap suatu tempat. Mungkin ya. Oke. Lalu apa perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi? Teks LHO bersifat umum, ditulis secara objektif dan netral. Sedangkan teks deskriptif bersifat khusus, ditulis secara objektif atau subjektif, boleh memberikan kesan penulis. Kalau LHO ini harus berdasarkan data-data dan fakta yang ada, kalau deskriptif itu boleh memberikan kesan, si penulisnya itu boleh memberikan kesan. Nah, kalau teks LHO contohnya karena bersifat umum ya, jadi bersifat umum secara umum, ini contohnya tentang kucing. Nah, yang ditulis ini kucing secara umum. Sedangkan teks deskriptif itu bersifat khusus. Nah, contohnya kucing Persia. Ciri teks LHO. Pertama, bersifat umum, global, universal. Jadi, teks yang ditulis itu umum ya sifatnya. Objek yang dibicarakan tunggal, jadi hanya satu. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan, jadi tidak boleh diada-ada. Nah, informasi yang diberikan merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dijadikan satu dalam bentuk paragraf. Ya. Caranya bagaimana? Pertama, kalian harus membaca dan memahami isi teksnya. Kemudian menentukan kalimat utama, menentukan gagasan utama atau gagasan pokoknya. Nah, dari gagasan pokok itu kalian gabungkan jadi satu dalam bentuk paragraf yang ditambah dengan konjungsi atau kata hubung. Nah, ini contoh teksnya. Pada teks di sini, kalimat utamanya, penggunaan internet untuk anak sebaiknya perlu dikontrol oleh orang tua. Nah, di sini kalimat penjelasnya, di era globalisasi sampai pada juga Anda perlu sering mengecek histori. Nah, di sini sudah jelas, kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, di kalimat utama itu kalian cari tuh gagasan pokoknya. Penggunaan internet untuk anak sebaiknya perlu dikontrol oleh orang tua. Berarti gagasan utamanya atau idenya dari teks itu apa? Dari paragraf itu apa? Mengontrol penggunaan internet pada anak. Nah, gitu. Kalau kalimat utama itu ditandai dengan adanya huruf kapital diakhiri dengan tanda titik, tanda seru dan atau tanda tanya. Nah, kalau gagasan utama itu biasanya ide dari kalimat itu. Fungsi LHO melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, sarana untuk pendokumentasian sebagai sumber informasi terpercaya, bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Jadi jelas ya, untuk sebuah kegiatan pengamatan. Nah, kenapa sih kita perlu ya? Jelas untuk pendokumentasian sebagai sumber informasi terpercaya karena sudah dilakukan suatu observasi atau pengamatan secara langsung. Struktur teks LHO. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Terdapat kalimat definisi atau pengertian ditandai dengan kata ialah, yaitu merupakan. Deskripsi bagian menjelaskan bagian-bagiannya, jenis-jenisnya atau ciri-ciri dari objek itu. Deskripsi manfaat dari objek. Ya, struktur 1, pernyataan umum. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, di sini biasanya pernyataan umum itu letaknya pasti di awal teks atau biasa di paragraf pertama. Itu biasanya ya, ditandai dengan kalimat definisi. Wayang adalah, ya ditandai dengan kata adalah. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, adalah di sini mengandung pengertian. Kemudian deskripsi bagian, tentu di sini menjelaskan bagian-bagian dari yang disebutkan pada paragraf 1 atau pada pernyataan umum. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Nah, di situ sudah ada kata menjadi 3. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak misalnya. Nah, itu sudah menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Kemudian deskripsi manfaat. Kebudayaan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Nah, di situ sudah ada kata kuncinya, dimanfaatkan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan. Wayang bermanfaat. Nah,
yang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Nah, di sini jelas deskripsi manfaat itu biasanya terletak di akhir. Jadi, kalau kalian kebingungan untuk menentukan struktur, saya kasih tahu untuk struktur yang pertama itu pasti pernyataan umum, di bagian selanjutnya itu pasti deskripsi bagian, dan biasa di akhir itu deskripsi manfaat. Yang namanya struktur itu pasti urut. Terima kasih, demikian video hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua.